kita baru merasakan betapa perjuangan seorang ibu itu besar setelah ternyata ketika kita berkeluarga, punya anak, mengalami betapa sulitnya komunikasi terhadap anak, kita baru merasa menghargai, oh ternyata dulu mama sulit juga menghadapi kita dan kita sekarang punya kesulitan untuk menghadapi anak. Sebenarnya idenya seperti itu. Beberapa yang teman-teman saksikan di dalam filmnya itu nyata terjadi dalam hidup saya dan istri saya. Seperti adegan foto keluarga yang setiap tahun dilakukan pada saat Lebaran itu terjadi pada keluarga kami. Awalnya saya masuk ke dalam keluarga istri saya. Pernikahan kita hampir 17 tahun. Setiap tahun kalau pulang ke Pontianak, saya harus foto bareng keluarga dengan baju yang seragam sama. Saya sebagai orang luar, maksudnya saya mantu kan, saya sempat protes seperti Azam mungkin, apain sih ini setiap tahun harus foto seperti ini. Sampai pada satu titik saya menyadari foto itu adalah perjalanan dari keluarga kita. Dari mama papa punya mantu belum ada cucu sampai akhirnya punya cucu, kemudian cucunya besar, kemudian bertambah keluarga kita. Foto itu terus menjadi perjalanan dari cerita keluarga kita sampai akhirnya papa nggak ada. Itu adalah perjalanan dari cerita keluarga. Itu yang terjadi pada keluarga kami dan itu yang menjadi bagian dari bagaimana kami bercerita pada film ini. Apa yang terjadi pada Azam itu juga terjadi pada saya. Azam ditolak untuk bekerja di industri film. 23 tahun yang lalu saya juga gitu. Saya nggak boleh jadi penulis. Ibu saya begitu sedih, nangis karena saya memutuskan jadi penulis. Mudah-mudahan 23 tahun kemudian, nanti malam ibu saya masih bisa menyaksikan. Tidak seperti Azam yang hanya menyaksikan satu bangku kosong. Insya Allah ibu saya akan menyaksikan seperti yang dijanjikan Azam, menyaksikan film anaknya di layar nanti malam. Makasih. Karena kalau sebelumnya itu kan biasanya kalau nggak antagonis protagonis, tapi kalau Jihan ini kayaknya gimana karakternya itu harus gimana ya saya bilangnya ya, bukan datar ya, tapi karakter yang karakter sosok yang kuat polisi, tapi dia juga bagian dari keluarga. Jadi dia nggak bisa terlalu keras, tapi dia juga nggak boleh terlalu melo seperti anggota keluarga yang lainnya. Jadi memang itu tantangan sendiri buat saya. Saya sering tanya juga ke suami saya gitu ya, kalau misalnya ini udah dapat belum sih gitu, karena jujur agak bingung sendiri dengan porsinya gitu, takutnya terlalu kencang, takutnya juga kalau kekencengan harus dikurangin malah jadi kurang banget. Sampai ada satu adegan yang kita sempat berdebat di lokasi. Jadi waktu itu ada adegan yang Azam Alia Adam itu datang untuk ngelihat investigasinya udah sampai mana di rumah itu. Di situ saya, menurut suami saya terlalu banyak senyum. Nggak gitu polisi. Kalau menurut saya, galak okay. Ya. Iya. Tapi kalau saya nggak senyum, muka saya antagonis banget, susah ya. Jadi kita agak berdebat tuh di situ. Jadi sementara adegannya udah selesai Mas Andi, baru diprotes sama dia. Kamu terlalu banyak senyum gitu. Itu nggak polisi. Aduh gimana terah gak kali gimana saya udah syuting ya. Tapi ya gitulah. Ada sedikit tantangan untuk saya memerankan peran Jihan ini. Dimana saya juga tahu kan karena membuat cerita ini. Jadi dalam bayangannya tuh karakter Jihan harus seperti apa. Nah itulah beban terberat. Saya istilahnya menciptakan karakter itu, tapi saya harus memainkannya itu takutnya nggak seperti yang digambarkan gitu. Ya. Nah itulah tantangan terberatnya. Sebenarnya karena aku harus memerankan peran Mami Mer di sini sebagai Ibu Moza. Jadi selama pas reading aku tuh observasi kayak Mami Mer itu terhadap anak-anaknya tuh seperti apa pembawaannya, mimik mukanya, senyum-senyumnya. Jadi kayak bener-bener pas di lokasi, even aku tuh lihat scene Mami pas syuting tuh kayak gimana. Pas bareng sama Kak Aca, pas bareng masak soto sama Kevin, aku bener-bener kayak istilahnya kayak copy paste sebisa mungkin lah gitu, biar penonton tuh percaya kayak oh ini tuh mudanya gitu loh, walaupun kayak sebenarnya kayak
pas pertama aku dipanggil buat peran Ibu Moza Muda tuh kayak mirip gak sih? Mirip gak sih sebenarnya gitu? Gitu sih. Mirip ya, kita ngelihat tadi memang Mirip benar-benar nggak? gesturnya ternyata itu ya, mengcopy ketika lagi di lokasi syuting, cari tahu senyum-senyumnya, jadi kebayang ya, Bunda cantik, Bunda itu Bunda manis, ya, Bunda pintar, benar, iya kan? Jadi semuanya dapat dan kita semua pun terbawa ya dengan peran dari Natali. Saya tepuk tangannya untuk Kak Natali yang ternyata perjuangannya luar biasa sekali memerankan Ibu Moza. Saya tentunya akan ke Tante Meriam Belina di depan. Terkoyak-koyak kah? Waktu Anda kah? Saya berperan sebagai seorang ibu tuh sangat menyenangkan sekali. Soalnya bagi saya tuh seorang ibu adalah satu kata adalah kasih. Kasih yang melibatkan semua cinta yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi dia akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Begitu aku dapat tawaran ini, yang nggak ada babi ibu, aku langsung terima. Apalagi aku belum pernah kerjasama sama Mas Hani. Jadi suatu pengalaman yang baru lagi dan ternyata sangat menyenangkan. Tidak seperti cerita-cerita Mas Hani, hanya galak. Nggak ada galak-galaknya kok. Mungkin juga karena kita juga manis-manis anaknya ya. Jadi ya suatu pengalaman yang luar biasa dan yang saya dapatkan di film ini adalah keluarga yang sangat menyenangkan. Keju, Ikang, Abun, semuanya. Aca juga. Jadi ya memerankannya bagaikan piknik buat saya di judul ini. Jadi thank you again, saya bisa terlibat di judul ini. Happy ya semua ya. Terima kasih banyak udah bersusah payah datang ke sini ketemu dengan kita. Gimana filmnya? Asik? Benar-benar nangis juga, happy juga benar? Nggak happy. Jangan lupa cerita-cerita nanti sama teman-temannya semua, saudara-saudara, karena ini film family yang pertama kali aku terima dan aku ngerasa sangat nyaman banget di sini karena ya pertama sama Mer ketemu lagi. Pertama kali main film sama Meriam jadi sekarang. Dan ini luar biasa, dia bisa membuat suatu kondisi di dalam keluarga ini menjadi benar-benar jadi hidup, jadi seperti keluarga beneran gitu ya. Dan kita langsung dekat, langsung ngeblend dan juga kerasa bener vibes-nya. Dan ya dapat anak-anak yang seperti ini, untung aku kan punya anak laki-laki ya. Ya jadi aku punya anak 2 perempuan manis-manis, ini anak laki-laki 2 cakep-cakep, cuma ngeselin dua-duanya gitu. Gitu. Jadi di situ jadi wah peran Akbarnya terbentuk ini punya anak ini. Ya, benar sampai digampar segalanya gitu. Dan kan kita tadinya tuh ini keluarga kan sebenarnya sederhana gitu ya. Dia tukang soto yang benar-benar membangun keluarganya dari bawah sama istrinya, dan dia apapun berdua dia lakukan, dia sangat percaya dengan apa yang konsep keluarga yang dijalankan oleh istrinya lah gitunya. Emang tokoh sentral ini adalah ibu ya. Kalau kita kan biar gimana sama ibu itu adalah suatu hal yang paling kita sepakati untuk bisa kita jadiin contoh. Dan Meriam melakukan itu dengan baik. Dia bisa kelihatan, kalau lagi ini kan kelihatannya badung ya. Tapi dia kalau pakai hijab dia kelihatan soleha bener. Ya, bener ya. Bisa begitu gitu. Aku kayak wah, jadi di situ aku langsung berubah gitu langsung. Wow, jadi benar-benar kayak ini tokoh ibu yang aku lindungi, yang dia punya permasalahan keluarga kita bangun sama-sama, tiba-tiba karena miskomunikasi terjadilah suatu hal yang tidak kita duga gitu loh. Nah ini kan sebenarnya bisa terjadi sama keluarga kita, bisa kan? Iya ya, ini wajar gitu loh. Karena kita melakukan segalanya buat anak, cuman dalam proses itu kita pikir kondisinya semua baik-baik aja. Dan diterimanya salah. Masing-masing anak punya problem sendiri-sendiri. Ya, anak ke-1, ke-2, ke-3 punya problem sendiri dan juga punya tekanan sendiri terhadap pekerjaannya. Disitulah mulai konfliknya. Itu asik. Dan juga pada saat istrinya mulai sakit, nah itu juga masalah karena istrinya Moza bilang dia nggak mau anaknya tahu. Jadi disitulah
konfliknya dia gimana caranya. Akhirnya anaknya marah sekali kan, kok ayah nggak kasih tahu ibu udah kayak begini. Ya ini dia harus menjaga komitmen seperti itu kan dalam kondisi seperti itu. Jadi konfliknya itu makin besar banget sampai suatu saat gitu lah. Nah di situ benar-benar gue seneng banget itu melakukannya itu. Dari kan rumah sakit ya. Enggak. Kevin ini udah kenal sama keluarganya juga. Jadi aku sama dia asik banget. Abun juga ngeselinnya, aduh dapat bener Abun. Bener-bener ngeselin Abun. Asli memang itu. Asli, anak orang Arab kayak begitu emang ya. nanti. Jadi ya, dan pada saat proses penguburannya itu juga aku ya, kalau dibilang gimana perasaannya ya, teman-teman tahu sendiri lah aku dalam kondisi, apalagi saat itu masih benar-benar masih secara emosional tuh masih ada melekat. Jadi emang ya nggak usah terlalu banyak acting lah, sepertinya seperti itu aja apa adanya emang. Ya mohon maaf kalau bisa jadi mengucurkan air mata gara-gara itu ya, tapi ya itu olahraga ya, habis ketawa nangis gitu ya. Jadi ya inilah aku pikir jadi tontonan yang sebenarnya sangat berarti dan dibutuhkan oleh keluarga, apalagi nanti pada saat bulan puasa ya. Bulan puasa itu kebetulan kan kita ngariung ya, kita sama-sama kita mendekatkan diri lagi kepada keluarga. Nah ini saatnya kita saling mengkoreksi satu sama lain dengan nonton film ini, Ngabuburit. Jadi ininya momentumnya bagus sekali deh. Dan itu message yang paling utama adalah itu, nggak ada kata terlambat. Dan banyak sekali orang yang habis nonton ini pulangnya langsung dia melakukan perkataan kembali dengan anggota keluarganya di situ. Gimana dengan kalian? Setuju kan? Setuju. Iya ya. Itu. Iya. Oke, untuk Nggak cocok ya. udah jualan bajunya udah ya, ngomongin karakter. Bercanda. Oke, untuk jadi anak tengah sendiri di sini sebetulnya bisa dibilang pengalaman pertama juga untuk menjalankan karakter anak tengah di sebuah film gitu ya. Sebelumnya sih ada, cuman belum pernah jadi anak tengah, jadi kakak gitu. Tapi ini anak tengah tuh yang merasa kayaknya terjepit tapi dipendem ya di film ini sih sebenarnya gitu ya. Jadi merasa bahwa gue bisa ngelakuinnya semua sendiri kok, tanpa orang tua, tanpa bantuan kakak gue, tanpa bantuan adik gue gitu-gitulah. Terus itu aku coba jalanin dari skenario yang ada, dari premis yang ada. Dan kalau mau ditanyain soal adegan yang menurut aku paling favorit, sebenarnya bukan yang ditampar, karena ditampar itu menyakitkan. Jadi sebenarnya itu di awal nggak kena dulu Om Eka. Om Eka kenain aja biar berasa gitu ya. Yang kedua kalinya kenceng banget. Oke, terima kasih emosinya sampai keluar pintu rumah sakit tuh. Dan keluar tuh benar-benar marah ya. Ya ampun. Iya, terima kasih ya. Habis itu nggak ngomong Mika seminggu kalau gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau salah satu adegan favorit mungkin bisa dibilang yang justru aku sama kakak sama adik ya, sama si Dajjal satu nih sih. Azam sama Kak Alia ya, dimana yang adegan kita di rooftop ya, kita berantem bertiga, kita debat karena salah ide gitu. Di situ kita jujur bertiga lumayan kayak guys, ini kita golden scene nih kayaknya nih, ayo coba kita obrolin dulu dong gimana ya biar mantep gitu. Ya bukan yang cuman bahan dari readingan doang gitu, kita emang sebelum kita take kita coba untuk merundingin lagi gitu, ini gimana ya enaknya ya tektokan seperti apa, karena itu sini panjang kan, dan di rooftop pula, rooftop Semarang berisik ya waktu itu ya. Emang mobil berisik banget, motor apa segala macem. Jadi ya dari cara kita menyampaikan juga ya harus bener, mudah-mudahan lah bisa nyampe ke penonton nanti, ke teman-teman media juga. Itu sih paling satu. Selamat sore semuanya, terima kasih sebelumnya sudah hadir dan sudah menonton film kami. Mantap. Pertanyaannya tadi soal gimana bangun chemistry ya. Sebenarnya awal pertama kali reading tuh masuk ruangan kayak masuk ABRI, karena ada
Takutnya sama maknya ya, bukan bapaknya ya. Polwan asli nih kayak. Tentara ini serem banget. Bener masuk ya. Karena yang bener serem banget masuk ruangan tuh kayak bener-bener mau ditatar gitu. Padahal pas sudah reading aman, pas reading tuh gak gimana-gimana. Mami Mar tuh sekali nggak liatin dia. gak bener biasa-biasa aja kita reading ya udah normal-normal aja. Hari kedua tetap didiemin dong tetap nggak diajak ngobrol sih anak kan nih kata aku gitu kan. Tapi alhamdulillah pas lagi reading paling dekat sama Bang Kevin dulu, kita ngobrol dulu segala macam, terus dia ngomongin soal masa lalunya. Ya sorry. Mas SKS gila ya lihat. Kita ngobrol bareng, paling banyak tuh ngobrol sama Bang Kevin dari awal. Jadi mungkin cairnya dari situ sih, dari Bang Kevin dulu, terus ke Om Ikang, terus baru ke Mami Mer, baru ke Kak Aca gitu. Sebenarnya nggak susah sih, karena Mami Mer, Om Ikang, Kak Aca sama Bang Kevin juga membuka peluang untuk aku bisa masuk terus ngobrol gitu. Kayak yang dicuekin. Kalau kesannya dicuekin ya? Kalau guys. Tapi kok ini kayak dingin ya kalian? Iya makanya. Kan acting ya. Tapi sih udah beres lagi film udah tayang nih. Ya, kali. Makanya jauh-jauh sekali dipisah sama orang tuanya ya. Tapi kalau scene favorit untuk sebagai Azam ini yang mana? Aku sama kayak Bang Kevin di rooftop itu karena sakit lumayan nampar ini pipi ya. Oh iya. Awal kan ya udah nyoba-nyoba aja kan kencang-kencang dulu. Tar. Oke, take 2. Take 3. Aslinya cengeng banget katanya. Apa sih? Kok gue cengeng? Nah, Ya, masih- nah. ya gitu, Mei. Gimana ini bukan settingan ya? Jadi bener pas Dia cengeng sih nangis. Cek ya. Tuh, kan. laki-laki tuh boleh nangis teman-teman. Iya bener, gak ada salahnya. Tapi setelah itu malah beneran sakit, jadi beneran biru minta S1 buat di sini karena beneran sakit banget. Sumpah. Mas Ani, makasih ya udah di cut ketiga udah beres sih. Kalau Untung keempat aja ya kayaknya kalau nggak disuruh ulang kan. keempat ke rumah sakit kayaknya. Oke, saya minta tepuk tangan ya untuk kasih. Abun dan scene favorit. Keluarga tersayang mungkin lebih ke orang tua dulu kali ya. Kalau buat orang tua, aku bakal ngomong terima kasih sudah membesarkan dan menyayangi aku sejak kecil sampai sekarang. Emang anaknya kadang bandel, cengeng iya, batu iya, nggak nurut terus iya, tapi aku sayang banget sama mami sama papi aku. Pokoknya terima kasih. Aku sayang banget sama orang tua dan sampai ketemu lagi di dunia atas sana. Ini Ramadan terakhir, tapi yang saya mengatakan ke orang tua, ini Ramadan terakhir mungkin di sini, tapi kita lanjut di sana, di surga. Keluarga yang pilih Tuhannya, kita boleh pilih teman, pilih pasangan, tapi pilihan yang paling utama yang dipilih Tuhan itu adalah keluarga. Berarti kita nggak bisa dipisahkan di sini, ya kita lanjut di sana. Berarti walaupun saya minta maaf kepada orang tua, tapi bagi saya ini bukan Ramadan terakhir. Kita pasti akan ketemu di sana. Terima kasih. Baik. Saya ingat ibu saya yang sekarang tinggal di panti jompo dan hanya seorang diri karena keluarga saya meninggal semua, tinggal saya dan ibu saya. Buat saya, mengenang ibu saya adalah mengenang sebuah perasaan cinta yang sangat luar biasa, di mana saya melihat bagaimana saya bandelnya, bagaimana saya keras kepalanya, bagaimana saya suka memberontak, tapi ibu saya selalu sabar dan sampai terakhir tinggal di panti jompo pun sendirian ya, karena membiarkan saya untuk tumbuh, untuk menjadi seseorang tanpa merintangi saya sama sekali. Buat saya sebuah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ingin menangis kalau saya mengenang ibu saya, tapi jejak ini saya tinggalkan di film ini sebagai rasa saya, cinta saya kepada ibu saya dan kepada semua orang yang mencintai saya dengan penuh kasih, yang saya seringkali melupakan mereka, tapi mereka selalu mencintai saya.
Saya kagum terhadap orang-orang yang penuh cinta. Terima kasih atas itu semua. Jadi saya cinta nggak akan tanggung-tanggung. Saya minta maaf juga akan tulus. Saya marah pada saat itu dan langsung memaafkan. Jadi bagi saya nggak akan tunggu sampai Ramadan terakhir. Saya akan menikmati hidup saya sebisa mungkin pada saat itu dan setiap saat. Jadi saat itu juga saya akan bilang I love you pada orang yang saya cinta. Saya akan minta maaf pada orang yang saya salah. Saya nggak akan nunggu sampai Ramadan terakhir. I do it now. Ya kerjasama sih sebenarnya. Persiapannya adalah kita nggak bisa mempersiapkan diri dengan sendiri. Selalu mesti dengan teamwork. Kerjasama situ aja. Banyak diskusi. Kerjasama dan banyak diskusi.